Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Bagaimana kabar Ananda sekarang? Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai fluida statis. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai fluida statis, kita harus tahu dulu apa itu fluida statis. Fluida statis terdiri dari dua kata, yaitu fluida dan statis. Fluida adalah zat yang dapat mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus jika terkena tekanan. Fluida bisa berbentuk cair ataupun gas. Lalu, apa itu fluida statis? Fluida statis adalah fluida yang tidak mengalir. Jadi Ananda, untuk beberapa menit ke depan, kita akan mempelajari mengenai fluida yang tidak mengalir. Perlu Ananda ketahui bahwa banyak sekali penerapan dari konsep fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah bendungan. Bendungan dibangun dengan bagian bawahnya itu lebih tebal daripada bagian ke atas. Kenapa bisa demikian? Lalu, kenapa kapal yang masanya berat bisa mengapung di dalam air? Setelah kita mempelajari fluida statis, akan banyak hal-hal menarik yang akan kita ketahui. Materi-materi yang akan kita pelajari dalam fluida statis ini adalah tekanan hidrostatis, hukum pokok hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan, kapilaritas, serta viskositas. Namun, pada video pembelajaran ini, Ibu hanya akan menjelaskan kepada Anda mengenai tekanan hidrostatis, hukum pokok hidrostatis, hukum Archimedes, serta hukum Pascal. Secara umum, tekanan dapat didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Secara matematis, dapat ditulis dalam bentuk persamaan P sama dengan F per A. Lalu, bagaimana dengan tekanan yang dihasilkan oleh fluida? Tekanan yang dihasilkan oleh fluida menyebar ke segala arah. Tekanan yang dihasilkan oleh fluida ini disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman suatu benda. Hal ini dapat dirasakan oleh penyelam atau perenang yang akan merasakan tekanan di seluruh tubuh mereka ketika berenang karena air atau fluida memberikan tekanan ke segala arah. Tekanan hidrostatis hanya bergantung pada massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Jadi, persamaan tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana H adalah kedalaman A, G merupakan percepatan gravitasi, dan Rho merupakan massa jenis fluida. Coba Anda perhatikan gambar di samping. Tekanan pada permukaan zat cair merupakan tekanan atmosfer atau bisa kita sebut P0. Lalu, tekanan hidrostatis pada kedalaman H adalah Rho dikali G dikali H. Sehingga, tekanan mutlak pada kedalaman H adalah P sama dengan P0 ditambah Rho dikali G dikali H. Hukum pokok tekanan hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama dalam fluida sejenis memiliki tekanan hidrostatis yang sama besar. Coba Anda perhatikan gambar di samping dan juga gambar di bawahnya. Tekanan hidrostatis pada titik A, B, ataupun C adalah sama besar, yaitu PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan Rho dikali G dikali H. Hukum pokok hidrostatis dapat digunakan untuk menentukan massa jenis dari zat cair dengan menggunakan pipa U. Zat cair yang sudah diketahui massa jenisnya, yaitu Rho 2, dituangkan ke dalam pipa U. Lalu, zat cair yang belum diketahui massa jenisnya, yaitu Rho 1, dituangkan pada kaki lain dari pipa dengan ketinggian H1. Adapun H2 adalah tinggi zat cair mula-mula diukur dari garis batas kedua zat cair tersebut, sehingga PA sama dengan PB
Rho 1 dikali H1 dikali G sama dengan Rho 2 dikali H2 dikali G. Sehingga Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Prinsip Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada fluida dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Tahukah Ananda alat yang digunakan untuk mengangkat mobil ketika akan mengganti ban? Ya, itu adalah dongkrak. Dongkrak merupakan salah satu alat yang menerapkan prinsip Pascal. Dongkrak hidrolik dapat dijelaskan melalui analisis gambar di samping. Apabila penghisap 1 ditekan dengan gaya sebesar F1, maka zat cair akan menekan ke atas dengan gaya P1 dikali A1. Tekanan ini akan diteruskan ke penghisap 2 dengan besar gaya P2 dikali A. Karena tekanan sama ke segala arah, maka P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F merupakan gaya dan A merupakan luas penampak. Penerapan lain dari prinsip Pascal adalah pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, pengangkat mobil, dan lain sebagainya. Benda-benda yang dimasukkan ke dalam fluida atau air seakan-akan memiliki berat yang lebih kecil jika dibandingkan benda tersebut berada di luar fluida atau di udara. Namun, sebenarnya berat benda baik itu di luar ataupun di dalam fluida memiliki berat yang tetap atau sama. Hanya saja, fluida memberikan gaya yang arahnya ke atas yang disebut dengan gaya angkat atau gaya apung, sehingga menyebabkan berat benda menjadi berkurang. Gaya apung dapat dirumuskan dengan berat benda di udara dikurang dengan berat benda di dalam air. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya apung yang bekerja pada benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida sama dengan berat fluida yang bertambah atau berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sehingga, berdasarkan prinsip Archimedes tersebut dapat dirumuskan bahwa gaya apung sama dengan berat fluida yang bertambah atau berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sehingga, FA sama dengan Rho F dikali G dikali VBF, di mana Rho F merupakan massa jenis fluida, G merupakan percepatan gravitasi, dan VBF merupakan volume fluida yang bertambah atau volume fluida yang dipindahkan. Adanya prinsip Archimedes di dalam zat cair menjadikan benda jika dimasukkan ke dalam zat cair mengalami 3 kemungkinan keadaan. Yang pertama adalah terapung. Terapung adalah keadaan seluruh benda berada di atas permukaan zat cair atau hanya sebagian benda yang berada di bawah permukaan zat cair. Syarat dari benda terapung ini adalah massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair dan berat benda lebih kecil dari gaya apung yang bekerja pada benda tersebut. Contoh dari benda yang terapung adalah kapal laut yang berlayar, gabus dan kayu jika diletakkan di atas permukaan air. Keadaan kedua adalah melayang. Melayang adalah keadaan suatu benda jika benda tersebut berada di antara permukaan zat cair dengan dasar zat cair. Syarat benda melayang adalah massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair dan berat benda sama dengan gaya apung atau gaya angkat yang bekerja pada benda tersebut. Contoh benda yang melayang adalah ikan-ikan yang berenang di perairan. Keadaan ketiga adalah tenggelam. Tenggelam adalah keadaan benda berada di dasar zat cair. Syarat benda tenggelam adalah massa jenis benda besar daripada massa jenis zat cair dan berat benda besar dari gaya apung atau gaya angkat yang bekerja pada benda tersebut. Contoh benda layang adalah batu yang dimasukkan ke dalam air. Baiklah Ananda, segitu dulu materi kita mengenai fluida statis. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.